Oke, kita masuk ke dalam salah satu contoh soal eh, untuk channel coding ini ya. Consider sebuah BSC atau binary symmetric channel. Binary symmetric channel. Nah, seperti yang ditunjukkan pada gambar 10-11 ini, tunjukkan bahwa probabilitas error atau PE-nya itu sama dengan P kecil. Di sini kita tinjau dulu di binary symmetric channel ada dua input yaitu X1 dan X2. Dan juga ada dua output yaitu Y1 dan Y2. Nah, ini channelnya. Nah, X1 inputnya memiliki probabilitas alfa dan karena hanya dua input maka probabilitas dari X2 adalah 1 - alfa. Jadi ini adalah probabilitas a priori yang kita ketahui terlebih dahulu. Sudah kita ketahui. Maka untuk mengetahui probabilitas Y1 dan Y2 pada binary symmetric channel ini bisa kita peroleh seperti ini. Probability Y1 given X1, Y1, probabilitas Y1 given X1 adalah 1 - P. Probability Y2, outputnya adalah Y2, ketika masukannya adalah X1, itu adalah P. Probability Y1 ketika masukannya adalah X2, itu adalah P. Dan probability Y2 ketika masukannya X2 adalah 1 - P. Nah, dari sini kita bisa menggambarkan matriks kanalnya. Matriks kanalnya kita gambarkan seperti ini ya. Matriks dari probability Y given X sama dengan probability Y1 given X1, probability Y2 given X1, probability Y1 given X2, dan probability Y2 given X2. Nah, kita masukkan nilai-nilai di atas tadi ya. 1 - P, P, dan 1 - P. Maka rata-rata probabilitas errornya adalah yang error itu seharusnya ketika X1 menjadi masukan, maka yang benar adalah Y1 di keluaran kanal. Ketika yang keluar dari kanal adalah Y2, maka eh, dia menjadi error. Ya. Lalu ketika masukannya adalah X2, harusnya keluarannya adalah Y2. Tapi ketika keluarannya adalah Y1, maka dia menjadi error. Maka di sini probabilitas errornya dapat dihitung dengan probability Y2 given X1 dikali dengan probabilitas a priori dari X1 ditambah probability Y1 given X2 dikali probabilitas a priori X2. Nah, ini kan salah. Ini masukannya X1, keluarannya Y2. Ini masukannya X2, keluarannya Y1. Sehingga dia error. Maka kita masukkan nilai-nilainya. Probability Y2 given X1 itu adalah P. Dan probability X1-nya adalah alpha. Ditambah dengan probability Y1 given X2 ini adalah P. Ya, yang ini P dikalikan dengan probability dari X2, yaitu 1 - alpha. 1 - alpha. Maka ketika eh, coba kita jabarkan, jadi P alpha ditambah P 1P dikurang P alpha. Ini coret, sehingga diperoleh P. Nah, ini jawabannya P kecil ya. Ke probability of error-nya untuk binary symmetric channel yang memiliki masukan X1 dengan probability X1 adalah alpha dan masukan X2 dengan probability X2 adalah 1 - alpha adalah PE sama dengan P kecil. Nah, contoh ini sudah jawab. Maka kita lanjutkan pada contoh berikutnya pada binary symmetric channel sebelumnya, yang di contoh sebelumnya.
Consider simple coding scheme ya. Anggap-anggap saja kita melakukan sebuah pengkodean kanal sederhana. Pada pengkodean tersebut melibatkan penggunaan repetition code atau kode yang diulang, kode yang direpetisi, di mana setiap simbol biner atau binary simbolnya, binary simbol ini 1 atau 0 ya, diulang atau di repeat beberapa kali. Let each symbol is 0 or 1, jadi simbolnya adalah 0 atau 1, diulangi sebanyak n kali, di mana n ini adalah 2m plus 1 yang merupakan bilangan bulat ganjil, ya, odd integer. Karena 2m plus 1, ada satunya ini membuat dia ganjil. Untuk proses ini adalah tahap codingnya. Jadi simbol tadi diulang sebanyak n kali. Jadi misalnya kita punya datanya adalah 1 dan 0. Ketika kita mengulang sebanyak n kali di mana n-nya sama dengan 5, maka data kita tadi pengkodeannya menjadi 1, 1, 1, 1, 1, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, dan 0, 0, 0, 0, 0. Ini maksudnya diulang sebanyak 5 kali. Repeat n times, di mana n-nya sama dengan 5. Untuk proses decoding, ini perecoveran di sisi penerima, kita mengimplementasikan aturan mayoritas, majority rules, di mana pada sebuah blok yang terdiri dari n receive bit, nah ini kan n 1, 2, 3, 4, 5, ini dikatakan satu blok. Ini satu blok juga. Nah, pada blok tersebut angka nolnya melebihi jumlah angka satunya, maka decoder akan menyatakan bahwa bit yang dikirim itu adalah 0. Oke. Jika pada blok ini angka nolnya atau simbol nolnya lebih banyak daripada simbol satunya, maka eh, decoder akan menyatakan bahwa nilainya adalah 0. Selain itu, artinya jika nolnya lebih sedikit, maka nilai bit yang dikirimkan sebenarnya adalah 1. Maka harus ganjil. Ketika dia genap, ada potensi jumlah bit 0 dan bit 1 sama, gitu ya. Maka sebuah error terjadi ketika M ditambah 1 atau lebih bit dari sejumlah N bit yang diterima adalah tidak benar, adalah incorrect, adalah tidak benar. Ini kondisi error akan terjadi ketika sejumlah M ditambah 1 atau lebih bit dari N sama dengan 2M tambah 1 bit diterima secara tidak tepat. Artinya gini, kalau N-nya sama dengan 5, maka M-nya adalah 2. Karena M, 2M tambah 1 sama dengan 5, maka M-nya ini adalah 2. 2 kali 2 ditambah 1 sama dengan 5. Nah, di sini instruksinya adalah tunjukkan bahwa probabilitas error atau PE-nya adalah dinyatakan dengan persamaan PE sama dengan sigma dari I sama dengan M ditambah 1 sampai N. Ini adalah kombinasi N, I, NI ya. Atau bisa dikatakan I choose N ya. Sorry, N choose I. Ya, ini mungkin bisa dilihat lagi teorema permutasi dan kombinasi.
Kalau permutasi antara 10 dan 01 itu menjadi berbeda. Ya, urutannya berbeda. Tapi kalau pada kombinasi antara 10 dan 01 itu sama. Ya, karena yang dilihat adalah komponennya, bukan urutan dari elemen-elemennya ini. Ya. Jadi kombinasi ini dikalikan dengan probability P. P ini adalah probability ketika X1 yang dikirim, pangkat I dikalikan 1 minus P dalam kurung N minus I. Nah, kita ketahui bahwa probability dari sejumlah I bits diterima dengan error bisa didefinisikan dengan kombinasi eh, N choose I, probability pangkat P pangkat I dikalikan dengan 1 minus P pangkat N minus I. Maka probability of error PE-nya adalah seperti yang ditunjukkan di sini. Harus dijumlahkan dari sebanyak M plus 1 karena syaratnya adalah M plus 1 atau lebih. Ya, karena lebih jadi setelah M plus 1, M plus 2 sampai N. Ya. Nah, mungkin kita akan harus mengingat kembali tentang teori mengenai kombinasi dan probabilitas. Ya. Nah, bisa dilihat di sini, kalau kombinasi itu, misalnya ini ya contohnya, my fruit salad is combination of apple, grapes, and banana. Tidak di tidak di ordernya atau urutannya tidak diperhitungkan. Tapi kalau untuk permutasi, tadi permutasi maksudnya kombinasi dari angka 472 ini menjadi penting urutannya karena 472 tentu akan berbeda dengan 724 atau 204 247. Nah, di sini untuk persamaannya adalah seperti ini ya. Jadi kombinasi bisa dinyatakan dengan CN choose R atau seperti ini, atau juga bisa ditulis seperti ini atau seperti ini, kombinasi N choose R, yaitu N. Nah, ini ada faktorial maksudnya ya. Faktorial itu misalnya 4 faktorial sama 4 kali 3 kali 2 kali 1. Dibagi dengan R faktorial dikali dengan N minus R faktorial. Nah, untuk permutasi di sini perbedaannya adalah tidak ada pembagi dengan R faktorialnya. Ya. Kalau ada pembagi R faktorialnya, dia menjadi kombinasi. Yang harus diingat adalah pada kombinasi itu order doesn't matter, sedangkan pada permutasi order atau urutannya menjadi hal yang penting untuk diperhitungkan. Nah, dari contoh soal yang kedua tadi, kita sudah dapat probability of error-nya adalah sigma dari I sama dengan M plus 1 sampai N, kombinasi N choose I, P pangkat I dikali 1 minus P kecil pangkat N minus 1. Maka pertanyaan selanjutnya atau yang B adalah hitung probability of error ketika nilai P kecilnya adalah 0,01 dan N-nya 3, 5, dan 7. Nah, di sini kita bisa lihat eh, ketika N sama dengan 3, maka M-nya adalah 1. Ingat, N sama dengan 2M ditambah 1. Ketika ini 3, tentu M-nya adalah 2 kali 1 ditambah 1, sehingga 3. Maka di sini ini adalah nilai N, sedangkan ini adalah nilai dari I ya. Nilai dari I-nya. Kalau M-nya adalah 1, saja ya. Kalau M-nya adalah 1, maka I sama dengan 1 ditambah 1. I sama dengan 2. Maka I-nya sama dengan 2 dikali dengan, sini adalah P kecil. P kecil pangkat I, I-nya 2.
dikalikan dengan 1 minus P kecil. 1 minus P kecil. Atau 1 minus 0,01 nilainya adalah 0,99 pangkat N dikurang I. N kurang I itu berarti 3 dikurang 2 atau 1. Ini untuk N dan I-nya adalah 3 dan I dan 2 secara berurutan. Nah, ketika kita naikkan nilai M-nya, I-nya menjadi eh, menjadi nilai berikutnya, bukan 2 tapi 3. 3 berarti ya nilai I-nya menjadi 3, maka N-nya 3, I-nya ini I-nya 3, lalu ini P kecil, ini adalah I, dan sebenarnya ditambah dengan 1 minus P pangkat 3 kurang 3 atau pangkat 0. Karena pangkat 0 ini sama dengan 1, maka di sini dikalikan dengan 1 ya. Sama saja dikalikan dengan 1, tapi tidak ditulis. Maka nilainya adalah mendekati 3 kali 10 pangkat minus 4. Hal yang sama berlaku ketika nilai N-nya adalah 5. Ya. Nilai N-nya adalah 5, maka nilai M-nya adalah 2. Ya, karena N 5 sama dengan 2. Ya, sorry. Oke. Ya, ini dari M plus 1 ya. Jadi berhitungnya mulai dari 2. Kenapa mulai dari 2? Karena 5 sama dengan 2 dikali 2 ditambah 1. Ini syaratnya N sama dengan 2M ditambah 1. Ini syarat ini dapat dari mana? Dapatnya dari sini. Nah, ya. Persamaan N sama dengan 2M ditambah 1. Nah, error itu terjadi ketika M ditambah 1 atau lebih. Maka batas bawahnya menjadi M ditambah 1 untuk I-nya. Dengan menggunakan sigma ini akan terjadi penambahan nilai I dari M ditambah 1 sampai menuju N. Maka untuk nilai terendah ketika M-nya diketahui 2, I-nya adalah 3. Karena I itu adalah M ditambah 1 atau 2 ditambah 1. Ini adalah komponen yang pertama. 5 cus 3 dikalikan dengan P pangkat I dikalikan dengan 1 minus P pangkat 1 minus P pangkat N dikurang I, atau 5 dikurang 3 hasilnya 2. Dan begitu seterusnya untuk yang ini dan yang ini gitu ya. Yang ini adalah 5, N-nya adalah 5, I-nya adalah 5, ini adalah P kecil, yang ini adalah I, ini dikalikan dengan 1 minus P kecil pangkat 5 dikurang 5, atau sama dengan pangkat 0, sehingga ini adalah 1. Sama, ya, ini adalah 1 dengan 1. Jadi ini dikali 1. Semuanya dijumlah sehingga terpenuhi sigmanya. Maka diperoleh nilai 9,85 kali 10 pangkat minus 6 atau mendekati 10 pangkat minus 5. Untuk N sama dengan 7, probability of error-nya akan menjadi 3,416 kali 10 pangkat minus 7. Nah, di sini kita bisa lihat ketika memperbesar uh, jumlah bitnya atau nilai N-nya, keluaran dari encoder kanal, maka kemungkinan terjadi error akan semakin kecil. Lihat di sini 3 kali 10 pangkat minus 4, lalu yang ini 3 kali 10
10 pangkat minus 5, dan yang terakhir adalah 10 pangkat minus 7. Artinya kemungkinan terjadinya error pada sisi penerima ketika jumlah n-nya meningkat atau bertambah jumlah bit yang dikirimkan pada keluaran dari encoder kanal untuk masing-masing blok, maka probabilitas errornya akan semakin rendah. Nah, mungkin ini adalah review dari beberapa materi sebelumnya. Sini sebuah sumber diskrit tanpa memori atau discrete memoryless source, ini bahasa Indonesianya X dengan entropi Hx bit per simbol, dan sebuah kanal diskrit tanpa memori atau discrete memoryless channel dengan kapasitasnya Cs bit per simbol, sama satuannya bit per simbol dan bit per simbol, maka bisa dibandingkan. Jika entropi dari sumber tersebut lebih kecil sama dengan dari kapasitas kanal, maka skema pengkodean yang keluar dari maka ada skema pengkodean yang memungkinkan sehingga keluaran sumber dapat ditransmisikan melalui kanal dengan probabilitas error yang uh, kecil. Jika hal sebaliknya terjadi, maka tidak dimungkinkan adanya pentransmisian informasi melalui kanal dengan probabilitas error yang kecil. Teorema ini hanya menyatakan saja, bukan menunjukkan bagaimana cara membuat kode atau channel coding tersebut. Kita masuk ke bahasan mengenai kode blok. Pada bahasan ini, uh, kode blok itu adalah suatu skema penyandian, ya. Penyandiannya menggunakan kode-kode biner dengan, harus diperhatikan ini, panjang yang sama dan tetap. Sehingga pesan biner atau rangkaian bit data akan dipotong-potong menjadi blok-blok data yang memiliki panjang K. Nah, ini diingat, panjang K. Kita punya K sekarang. K adalah panjang dari data yang dipotong-potong, ya. Dan tiap blok data sepanjang K bit ini kemudian dikonversikan menjadi sebuah kode biner dengan panjang N. Nah, ini kita punya N sekarang, di mana N ini adalah lebih besar dari K. Jadi data aslinya adalah K. Lalu ketika kita kodekan dengan skema block code ini, maka yang tadinya K menjadi N. Yang tadinya sepanjang K menjadi sepanjang N bitnya, di mana N lebih besar dari K. Nah, himpunan kode biner yang dihasilkan disebut kode balok atau block code N, K. Ya, N, K. Ya, block code. Panjang K bit untuk sebuah blok data menghasilkan kemungkinan 2 pangkat K blok pesan yang berbeda. 2 pangkat K. Kenapa 2 pangkat K? Karena dia biner. Misalnya kita punya 3K sama dengan 3. Maka kemungkinannya adalah 101, 111, 110, dan seterusnya. 2 pangkat 3 kemungkinan. Artinya ada 8 kemungkinan, ya. 2 kali 2 kali 2. 4 kali 2 sama dengan 8. Ini akan ada sebanyak 8 kemungkinan yang berbeda, ya. Silakan disusun saja gitu, ya. Ini maksud dari 2 pangkat K blok pesan yang berbeda, yang masing-masing disebut dengan tupel K. Nanti silakan dicek di Wikipedia apa itu tupel, ya. Panjang n bit untuk blok code menghasilkan kemungkinan 2 pangkat n blok kode yang berbeda. Maka kalau jumlah bitnya adalah n, ya tentu kalau biner dia menjadi 2 pangkat n, gitu, ya. Kemungkinan yang berbeda.
yang masing-masing disebut tuple N. Nah, kita punya tuple K dan tuple N di sini. K dan tuple N. Nah, himpunan semua tuple N atau blok kode sepanjang n bit yang dapat didefinisikan untuk K sama dengan 0,1, simbolnya hanya 0 dan 1 untuk biner dituliskan dengan notasi K pangkat N. Encoder kanal akan melaksanakan pemetaan. Nah, di sini si encoder ngapain sih? Encoder ini kerjanya adalah mapping ya atau transforming, melakukan pemetaan yaitu U ke V, dari U ke V. V ini adalah fungsi pemetaannya di mana U adalah himpunan blok data biner sepanjang K dan V adalah himpunan blok data biner sepanjang N. Ini adalah panjangnya K bit, ini adalah panjangnya N bit. Ingat, N lebih besar dari K. Jadi jadi tupel K akan dipetakan ke tupel N. Nah, yang unik. Nah, nilai rasio K per N ini disebut dengan laju kode. Nah, ini konsep dasar ya. Yang harus diingat, dicatat, dan diperhatikan. Kalau miss di bagian ini, akan membingungkan untuk tahap pembelajaran selanjutnya. Oke, kita lanjut. Ini summary dari penjelasan saya sebelumnya. Ya. Sini kode blok adalah sebuah kode yang mempunyai. Nah, oke. Mempunyai kode word atau kata kode word dengan panjang yang sama. Words ya, kode words dengan panjang yang sama. Di dalam kode blok tersebut, message binary atau deret data dibagi menjadi blok-blok sekuensial. Masing-masing panjangnya k bit dan tiap blok k yang terdiri dari k bit dikonversikan menjadi blok yang terdiri dari n bit. Dikonversikan. Di mana n lebih besar dari k. Hasilnya adalah blok code yang disebut dengan kode blok n, K. Blok-blok K bit tadi membentuk deret-deretan message atau kode word ya, kata kode sebanyak dua pangkat K yang berbeda yang disebut K tuples. Lalu kita juga tadi sudah menjelaskan terkait dengan N tuples yang didefinisikan pada K sama dengan 0,1, simbolnya karena biner 0 dan 1 dan dinyatakan dengan K pangkat N. Encoder ini memetakan U ke V di mana U ini terdiri dari K bit, V ini terdiri dari N bit. Ya, ingat N lebih besar dari K. Nah, rasionya K per N disebut rate code atau laju kode. Hingga di sini pertemuan keempat kita akan lanjut. Nah, di pertemuan kelima tugas Anda adalah mungkin membaca kembali atau memahami kembali melihat pada buku referensi yang saya berikan dari konsep dasar hmm, channel coding pada pertemuan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.